Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di akhir pekan lagi. Bersyukur buat kebaikan-kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu di sepanjang ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Bersyukur buat semua yang terbaik yang kau berikan dalam hidup kami. Sebab sungguh engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau selalu baik dan selamanya engkau baik bagi kami. Sebab itu kami mau memujimu, kami mau menyembah untuk setiap kebaikan-kebaikan. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Bapa kau baik. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Bapa kau baik. Bapa kau baik. Bapa kau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyikan haleluya.
Dunia Bapa puji, Bapa puji, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya, Bapa puji. Kalau sekali lagi mereka kata, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya, Bapa puji, Bapa puji, Bapa tiada yang tiada yang Bapa yang baik, tiada yang sepertimu, tiada yang sama sepertimu. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Ya
Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Ya Allah, terpujilah nama-Mu. Mulialah nama-Mu, Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Aku bersyukur, kami semua kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami, sebab Kau yang berkuasa di bumi di surga.
Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya Allah di atas segala Allah. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah atas semesta. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih. Engkau yang memelihara kami dengan kasih setiamu, dengan kemurahan-Mu, kebajikan-kebajikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Yesus. Ya Allah baik, sungguh baik. Amat baik, selamanya Kau baik. Haleluya, haleluya, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Syukur, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebab itu hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam, kami tenang bersama. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu Tuhan. Menikmati sukacita yang berlimpah dari kekuatan yang berlimpah dari
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Dan pujilah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan namamu, nama di atas segala nama. Setiap lutut berteluh menyembah, setiap lidah mengaku Yesus selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik, ya Engkau Tuhan sadar dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedalamatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan amin, amin. Tuhan yang setia, yang waktumu selalu yang tenang. Engkau Tuhan sadar hanya kan padamu. Satu-satunya yang
Satu-satunya yang sayang, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku sayang. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang satu-satunya yang sayang, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya Engkau yang setia. Sebab Tuh hanya kepadamu kami berharap dan kami percaya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Iya, selamat pagi, Pengan. Renungan kita diambil dari Amsal 13, saya bacakan ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan teguran. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu pengkhianat melakukan kekerasan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Hati orang malas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik busuk dan memalukan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang,
sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang mudah diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan para pengkhianat mencelakakan mereka. Semua orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan yang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan itu menjijikan bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi orang benar dibalas dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ladang orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena karena tiada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sampai kenyang, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Amin. Nah, Amsal mengajarkan kita banyak hal ya. Dari yang kita baca, banyak poin-poin yang bisa kita dapatkan. Di ayat pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan teguran. Itu kadang anak nih kadang mereka belum apa ya, mereka kadang tidak mau memilih untuk mendengarkan ya, tetapi kadang mereka menjadi pencemooh orang tuanya. Sering kita dengar ketika diajarin sesuatu, anak-anak kadang sering mengatakan orang tuanya tidak tahu apa-apa, bahwa orang tuanya ketinggalan zaman lah, tidak tahu kemajuan lah, tidak tahu pergaulan lah, tidak tahu model lah atau apa. Padahal ketika dinasehati orang tua, pasti tidak mencelakakan anaknya. Kadang-kadang anak-anak memang selalu dan selalu harus kita tegur dan kita ajari. Ya seperti di ayat berapa yang dikatakan kalau kita mengasihi 24 ya, siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, kalau bisa selagi dari kecil ya bisa digebuk ya digebuk. Ya, masa kecilnya supaya kita atur pertumbuhannya. Saya ingat dulu kakek saya selalu bilang pohon kalau dari kecil ya bisa dibengkokkan. Kalau sudah gede itu nggak bisa diatur dibengkokkan lagi. Saya ingat perkataan kakek saya itu ya. Nah, yang kedua sama yang ketiga, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu pengkhianat melakukan kekerasan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. 2 dan 3 ini mengenai mulut. Kalau mulut ya kayak lidah, ya seperti ada ayat yang mengatakan apa hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dari mulut kita, lidah kita, kita akan menerima akibat-akibat dari perkataan kita.
Ayat yang keempat, hati orang malas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, jadi orang malas hatinya tuh penuh keinginan, eh, tetapi tidak ada keinginan untuk mewujudkannya. Siapa yang kemarin bilang di apa? Di kuburan itulah banyak kekayaan, banyak apa? Banyak sumber kekayaan atau apa paling kaya karena di sana banyak keinginan, cita-cita yang belum terlaksana. Siapa yang bilang sih? Saya lupa. Terus eh, orang benar benci kepada dusta, tapi orang fasik busuk dan memalukan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Di ayat ini tentang kebenaran, seperti apa ya? Seperti yang kemarin ya, Pak Heri bilang, kita sudah dibenarkan. Jadi kita menjadi orang benar yang harusnya melakukan kebenaran ya itu Pak ya. Eh, saya percaya ketika kita menjadi orang benar, hmm, pikiran kita dan apa yang kita lakukan pasti yang baik. Bukan memikir lagi yang jahat. Karena ketika kita menerima Tuhan, menerima Roh Kudus, kita selalu diingatkan apa itu dosa dan apa itu kebenaran. Dan sebagai orang benar, kita pasti mau memilih melakukan kebenaran. Amin ya. Ada orang yang berlagak kaya, tapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Jadi 78 ini berbicara tentang kekayaan. Sering memang kita lihat ya ada orang yang eh, apa ya nggak punya apa-apa tapi berlagak kaya, pakai tas branded, pakai baju branded, pakai sepatu branded, jam tangan branded, tapi semua itu eh, dit. Jadi dia cuma terlihat supaya kaya. Seperti kata Pak Ahyang, tapi dit. Jadi kredit semua. Jadi setiap bulan cuma habis untuk membayar kreditan. Eh, juga kadang ada orang apa ya orang kalau kita bilang orang OKB orang kaya baru juga ya apa ya suka belaga gitu sok kaya tapi tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang kaya yang sebenarnya orang kaya yang sebenarnya mana kadang kita lihat pakaiannya sederhana kadang cuma pakai singlet sama celana celana pendek tapi itu orang kaya kekayaannya nggak bisa terhitung. Jadi memang kalau orang-orang benar kaya mereka mempunyai sikap yang apa ya rendah rendah hati lah ya. Tapi itu karena didikan juga mereka bisa gitu ya. Ada juga orang kaya yang sok berkuasa suka menindak orang miskin. Ya itu yang dari 78 yang saya dapatkan ya. Kekayaan itu adalah tebusannya. Ah itu kekayaan juga sumber bencana menurutku. Eh, Kadang-kadang kekayaan itu justru karena kita sombong lah makanya ya orang mungkin orang jahat jadi mau apa bertindak jahat mungkin mengadakan pemerasan penculikan atau apa gitu karena menarik menarik perhatian orang jahat ketika kita memamerkan kekayaan itu. Nah kalau orang miskin ya tidak masalah tidak ada yang mau mencoba mengambil sesuatu dari dia itu yang ayat 8 ya. Terus terang orang benar bercahaya gemilang sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi terang orang benar yang saya ingat dari saya baca ini yang saya ingat terang orang benar tuh semakin bercahaya sampai rembang tengah hari. Ketika saya baca ini itu yang teringat ya. Terus keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya jadi kalau orang angkuh
pasti orang mau ngomongin gitu ya. Orang ini sombong. Biasanya orang sombong dia selalu meremehkan orang lain. eh Terus sukanya apa ya? Mengatain, mungkin mengatain orang bodoh-bodoh gitu ya. Jadi menimbulkan pertengkaran. Dari ayat ini yang saya dapat itu jangan suka bertengkar. Maksudnya jadilah orang yang bijak. Ketika mulai pertengkaran itu seperti air yang mengalir. Itu tidak akan berhenti gitu loh. Ya kayaknya ada ayatnya yang mengatakan begitu ya. Terus harta yang mudah diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang membuat sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. Jadi harta yang kayaknya Pak Heri sudah pernah jelasin nggak sih ya? Harta yang mudah diperoleh itu seperti apa ya? Anak eh uang uang jin diambil maling. Jadi mudah hilang gitulah maksudnya ya. Tapi kalau mengumpulkan sedikit demi sedikit itu apa ya? Membuatnya bertambah apa ya? Tambah diberkati lah ya maksudnya mungkin karena benar mencarinya benar. Jadi ya diberkati. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi kalau harapan seseorang tertunda itu membuat hatinya sedih ya. Tapi kalau keinginan terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi hidup dia. Kalau tertunda menyedihkan hati, berarti sedih ya. Terus yang paling saya suka nih ayat 13 nih. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, ketika saya baca ayat 13 ini, yang terlintas adalah yang di Yesaya tuh ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita apa ya melakukan firman, pasti ada buah yang kita dapat ya, damai sejahtera. Nah, akibatnya ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu beberapa poin yang saya dapat ya. Terus yang selanjutnya, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Jadi ajaran orang bijak itu biasanya sumber kehidupan. Itu berarti apa? Hikmat. Hikmat itu seperti sumber kehidupan. Sumber kehidupan kalau bisa dikatakan adalah air yang sangat dibutuhkan orang ya. Jadi sumber kehidupan itu adalah hikmat. Nah, hikmat itu dari Allah. Jadi hikmat adalah pengetahuan dan pengertian akan apa yang benar, apa yang adil, apa yang tulus dan jujur. Jadi hikmat itu berasal dari Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita yang menghormati dan mentaati Tuhan. Nah, itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya serahkan kembali sama Pak Heri, tolong tambahin. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi sekali lagi di dalam kitab Amsal pasal 13 ini tentulah ada begitu banyak nasihat, bahkan juga bisa menjadi teguran bagi kita ketika kita tidak berlaku seperti apa yang Tuhan mau. Tapi tentunya sejak dari kecil kita sudah belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Dan ketika kita menjadi orang tua, ya kita memang mau mendidik anak-anak kita. Walaupun mungkin seperti Ibu Ros tadi sempat katakan di awal, memang beda anak zaman sekarang dan anak zaman dulu. Tapi ya tentu para orang tua tetaplah semangat, tetaplah dituntun hikmat Tuhan untuk terus memiliki
tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Jadi memang seperti pepatah yang Ibu Ros tadi katakan, dan secara parenting ya kita juga sudah sering dengar bahwa golden age 0 sampai 7 8 tahun itu akan membentuk 50 karakter, 50% karakter anak. 8 sampai 13 tahun itu akan membentuk lagi 25% karakter. Jadi dari 0 sampai remaja, anak kita mau jadi seperti apa, ya itu di tangan kita, orang tua yang mendidik. Oleh sebab itu, mari terus didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Ya, memang walaupun beda zaman, anak-anak zaman sekarang pola pikirnya lebih cepat berkembang, karena memang ada saingan orang tua yang jadi sumber pengetahuan. Tapi kan tidak semua juga yang di HP ini tepat guna, tepat waktu bagi mereka. Bahkan tidak sedikit juga yang hoax dan yang salah. Oleh sebab itu ya tetaplah jadi orang tua yang terus, bahkan seperti Bu Ros tadi katakan ya, kalau golden age 0 sampai 7 tahun ketika otoritas 100% di tangan kita, bahkan firman Tuhan juga memberikan kita wewenang otoritas untuk menggunakan tongkat sebagai bentuk kasih untuk mendisiplin. Karena justru dari kecil anak-anak itu harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan terkadang mereka harus diarahkan dengan tongkat kasih. Bukan dalam bentuk hukuman, apalagi memuaskan nafsu, kemarahan orang tua, tapi sebagai bentuk disiplin, sebagai bentuk kasih. Nah, itu sebagian besar di antara kita sudah melewati fase fase seperti itu, tapi juga ada beberapa di antara kita yang belum memasuki fase itu atau sedang memasuki fase itu. Tapi poin pentingnya adalah dari apa yang Ibu Ros tadi urai satu persatu, dan tentu Bapak Ibu juga bisa baca kembali ayat-ayat ini secara spesifik. Tentunya Tuhan bisa ngomong dengan kita sekali lagi di poin mana yang harus kita benahi dalam hidup kita, tentang perkataan kita kah, tentang mulut kah yang harus kita jaga, atau tentang belagak-belagak tadi seperti firman Tuhan yang Ibu Ros tadi katakan. Mari tetap memiliki kerendahan hati, low profile, dan tentu kita kembali diingatkan seperti kemarin, ya jadilah orang yang rajin. Karena orang malas itu cuma punya banyak angan-angan, tapi hanya tetap jadi angan-angan karena dia nggak mau pernah bergerak untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya seperti Ibu Ros tadi katakan, ya kuburan itu adalah tempat di mana begitu banyak harta yang terpendam. Tapi tentu mari gunakan seluruh hidup kita untuk kita explore, tentu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi supaya hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari terus hidup di dalam firman Tuhan, karena ketika kita taat melakukan firman seperti ayat yang Ibu Ros tadi sampaikan juga yang dikaitkan dengan Yesaya 32 ayat 17. Seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan, ya kasih Tuhan memang nggak bersyarat. Tapi janji Tuhan semuanya itu bersyarat. Kalau kita taat melakukan firman, otomatis kita terima. Tapi kalau kita nggak melakukan firman, maaf, mau doa jungkir balik, mau doa berjam-jam, makanya di camp pria ada satu statement yang kadang kalau dibaca sepintas orang bisa salah ngerti. Karena statement itu Epkul katakan begini, 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton doa. Ini bukan berarti nggak berdoa Bapak Ibu, jangan salah ngerti. Makanya banyak orang yang baca sepintas, sebenarnya sih itu karena tertuduh saja sih. Dia pikir dia merasa rohani, suka berdoa. Sehingga baca statement itu banyak yang salah protes. Masa itu? Emang doa nggak penting? Oh, apalagi kalau dia merasa sebagai pendoa syafaat kan. Nah, padahal sederhana kalimat itu kalau dicerna dengan baik. Orang yang berdoa banyak belum tentu taat. Tapi orang taat itu pasti berdoa.
Karena salah satu perintah Tuhan kan suruh berdoa. Kalau dia taat ya pasti berdoa. Tapi kalau orang berdoa belum tentu taat. Karena sekali lagi seperti yang berkali-kali saya katakan. Banyak kali orang Kristen berdoa itu karena dia mau jadi Tuhan. Dia yang ngatur Tuhan, dia yang perintah Tuhan. Tuhan itu cuma jadi babu dia disebut Tuhan. Makanya kita udah belajar beberapa waktu yang lalu di kitab Mazmur. Jangan cuma teriak Tuhan, Tuhan. Itu artinya orang berdoa kan? Bukan setiap orang yang berdoa. Tapi Yesus katakan, tapi kamu nggak melakukan kehendak Bapakku. Ya sia-sia. Makanya 1 ons ketaatan itu lebih baik dari 1 ton doa. Artinya orang yang taat pasti berdoa kok. Tapi kalau orang yang berdoa belum tentu taat. Siapa yang ngomong? Ya firman Tuhan sendiri yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kan Yesus sendiri yang ngomong, kamu teriak Tuhan, Tuhan. Loh, orang yang teriak Tuhan, Tuhan itu kapan? Ya waktu doa kan Bapak Ibu. Tapi kamu nggak melakukan kehendak Bapa, aku kata Yesus. Ya, sekali lagi, mari belajar taat firman. Fokus kita taat saja. Dan dasarnya kita taat juga bukan karena supaya diberkati, bukan. Kita taat itu dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi kan Tuhannya dari sisi Tuhan terikat dengan janjinya. Ketika kita taat, ya Tuhan yang memegang covenant itu, perjanjian itu, dia Tuhan yang setia. Dia nggak bisa ingkar janji. Jadi mari Bapak Ibu terus jaga hati kita, supaya memiliki hati yang taat, karena ketaatan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Karena Tuhan terikat dengan covenant-Nya, dengan janjinya. Jadi mari terus hidup taat akan firman, dan tentulah ketika kita taat akan firman, kita akan jadi semakin bijak. Karena firman Tuhan itulah akan menolong kita, mengarahkan kita, memimpin kita, menuntun hidup kita untuk jadi bijak dan jadi berkat. Oke, terima kasih Bu Ros. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy. Nanti tutup sama Ibu Ros. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk nasihat-nasihat firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami menjadi seorang anak Tuhan yang benar dan menjadi ayah yang bijak mengajarkan anak-anak kami Tuhan. Untuk nasihat-Mu Tuhan, bagaimana nasihat menjadikan kami orang yang benar Tuhan. Bukan menjadikan kami orang fasik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menaati setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Ya, untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Bu Ros. Kau selalu memberkati Bu Ros Tuhan. Berkati setiap kesehatannya Tuhan. Berkati di masa-masa tuanya Tuhan. Biarlah Bu Ros menjadi eh, jadi berkat dimanapun ia berada Tuhan. Apapun yang ia lakukan, kau buat berhasil pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kau membuatnya semakin luar biasa Tuhan. Kami serahkan Bu Ros ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga suami, anak-anak, dan cucu-cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukannya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Yulastri Tuhan. Kamu berkati setiap proses pengobatannya, kemoterapi, apapun itu Tuhan yang dilakukannya Tuhan, Kau turut campur di setiap prosesnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan mujizat kesembuhan terjadi di hidupnya. Kami serahkan Bu Lestri ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan, yang akan menjalani proses kemo ketiga Tuhan. Kami percaya setiap proses yang ia jalani, Engkau turut ikut campur di dalam setiap proses itu Tuhan. Terjadi mujizat, apapun itu Tuhan, kami percaya untuk kebaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati juga anak-anaknya Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati apa yang ia lakukan Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koromdeo yang hadir pagi ini maupun tidak ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, melindungi kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat, setiap pelayanan kami Tuhan,
Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Setiap harinya Tuhan, kami percaya itu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Bangsa ini dibawa semakin hari semakin baik Tuhan. Berkati juga pemimpinnya, presiden, wakil presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat akan takut akan Engkau Tuhan, setiap keputusannya Tuhan, memuliakan namamu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk besok hari Minggu, ibadah raya yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau menyertainya selalu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Setiap kegiatan kami dari pagi hingga besok, hingga malam nanti juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau menyertai dan melindunginya Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih dan bersyukur buat hari ini ya Bapa. Buat semua anggota Korang Deo hari ini Tuhan yang dapat bersama-sama untuk merenungkan firman. Tuhan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau Tuhan mendidik dan mengajar anak-anak kami Tuhan, ataupun orang-orang yang Kau percayakan di bawah bimbingan kami Tuhan. Kami mau mengajarkan mereka tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami juga mau mereka melihat kami sebagai pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan, seperti surat yang terbuka dapat dilihat orang dan dinilai orang bahwa ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini kami terus merenungkan firman-Mu Tuhan dan melakukan kebenaran, nilai-nilai kebenaran itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah memuliakan Engkau dan Engkau memberkati semuanya berhasil Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok di ibadah raya. Dan Senin di Koram. Terima kasih Bapak Ibu.